akan terjadi nanti krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga survei. Bisa jadi nanti publik akan mencap bahwa hasil survei lembaga-lembaga survei itu tidak perlu dipercaya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahinya, dan semoga selalu kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Dan juga saya mendoakan semoga usaha kita, bisnis kita, profesi kita selalu berada di dalam kondisi sukses. Sahabat, ini ada sebuah berita yang ingin saya bacakan yang mungkin erat kaitannya dengan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Berita dari wartaekonomi.co.id di bawah judul soal gubernur rela makan babi demi jadi presiden, Prof. Saiful diserbu warganet. .2 itu Anies ya. Berita ini diturunkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 1:10 WIB. Warta Ekonomi Jakarta. Peneliti politik Profesor Dr. Saiful Mujani baru-baru ini komentarnya ramai disorot oleh warganet terkait pernyataannya tentang sosok seorang gubernur. Teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang, gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang, kalau enggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden, kata Saiful di akun Twitternya @saifulmujani. Meski tak menyebut siapa sosok gubernur tersebut, banyak warganet menebak-nebak komentar tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Pak Jeng 20286699.2 langkah kasarnya Anda dengan Anies, entah salah apa Anies terhadap Anda. Apakah Anies pernah membuat Anda begitu marah sehingga Anda sanggup berkata seperti itu? Luar biasa, Anda sholat dan berwudu sama seperti Anies, tapi Anda sanggup berkata seperti itu. Bocah Bekasi 8.2 mungkin dia tahu kalau elektabilitas Anies makin meroket sehingga harus gimana lagi menghentikannya. Akhirnya keluarlah kata-kata seperti ini. Sementara mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menilai pernyataan tersebut adalah tuduhan yang sangat kasar. Wih, tuduhan kasar sekali, katanya. Kusnuls CH.2 dulu ambil politik identitas demi jadi gubernur. Saya kira wajar jika ada yang berpikir disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Lihu Bona .2 kurang elok dan kurang tepat aja sih menurut saya seorang profesor ngomong begini. Apa tak ada ruang lagi untuk bicara edukasi dan mendidik dari seorang bergelar profesor? Tulis Lihu Bona. Pengguna Twitter @hehen12 juga ikut menyampaikan komentarnya. Dia mengaitkan Twitter Mujani tersebut dengan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Bagaimana bisa mempercayai hasil survei?
kalau tukang surveinya saja ikut merangkap buzzer RT. Tulis pengguna akun @hehen12. Apapun alasannya, kesejahteraan rakyat, kebangkitan ekonomi rakyat perlu bagi sebuah bangsa. Seperti kita ketahui, kita sekarang ini berada dalam kondisi ekonomi kita yang belum lagi pulih, yang belum lagi bisa dikatakan bangkit dari keterpurukan. Apalagi saat ini kita masih ditekan oleh harga-harga kebutuhan pokok yang masih menyesakkan dada, terutama bagi emak-emak yang sehari-hari berkutat memikirkan kebutuhan dapurnya masing-masing. Karena itu, sahabat, kita hendaknya perlu berpikir bagaimana ke depan bangsa kita ini benar-benar bangsa yang terlepas dari kemiskinan, bangsa yang sejahtera. Politik yang ada sekarang hendaknya politik yang menginginkan nanti kepemimpinan ke depan betul-betul menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan kesejahteraan bagi penguasa, bukan kesejahteraan bagi oligarki, bukan kesejahteraan bagi kelompok tertentu saja, atau juga bukan kesejahteraan untuk para tim ses yang telah berhasil menyukseskan jagoan-jagoan politiknya nanti setelah tahun 2024. Karena itu, siapapun saat ini yang terlibat dalam perpolitikan bangsa kita, tentu rakyat, terutama tentu rakyat biasa seperti kita-kita ini, berharap agar mereka punya upaya untuk bisa rakyat ke depan ini semakin sejahtera, semakin terlepas dari belenggu kesusahan hidup yang telah sekian lama mencekik mereka. Ini yang perlu mungkin kita jadikan tonggak star kita hari ini untuk melangkah ke depan ke tahun 2024 nanti, di mana tahun 2024 nanti adalah suksesi kepemimpinan nasional kita. Kuncinya antara lain di dalam proses mencari pemimpin ke depan itu, benar-benar hendaknya semua yang terlibat di dalamnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan cita-cita demokrasi, yang sesuai dengan keinginan rakyat. Apa yang harus dilakukan supaya sesuai dengan itu? Intinya, wasit jangan sampai ikut bermain. Wasit jangan sampai ikut berpihak. Siapa saja yang wasit dalam hal ini? Mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Panwaslu, yang lain-lain. Sebut saja antara lain yang bisa juga dikatakan wasit dalam ini, lembaga-lembaga survei. Lembaga-lembaga survei ini kenapa dikatakan wasit? Karena dia harus melakukan survei mencerminkan keinginan rakyat. Karena itu dia tidak boleh memihak. Kalaulah lembaga survei memihak kepada salah satu kontestan nanti, itu akan membuat rakyat sulit percaya. Lain soal kalau lembaga survei yang nyata-nyata atau resmi milik kontestan yang ikut dalam pemilu seperti partai, atau lembaga survei
milik capres, cawapres yang ikut pilpres. Itu lain persoalan. Kontribusinya hanya untuk internnya saja. Sama juga, andai kata Komisi Pemilihan Umum telah memihak, bagaimana rakyat nanti bisa percaya? Demikian juga kalau lembaga survei yang selalu menampilkan cerminan keinginan rakyat, cerminan kecenderungan rakyat, kalau itu yang sudah memihak, yang tidak lagi mengeluarkan hasil surveinya sesuai dengan hasil yang dia dapatkan di tengah rakyat, ataupun hasil surveinya itu dari hasil upaya dia mengarahkan opini atau mengarahkan keinginan rakyat sesuai dengan keinginannya, susah juga. Bisa saja hasil survei itu memang hasil survei betul yang dikemukakannya, tapi hasil survei ini diarahkannya kepada yang diinginkannya hasilnya. Itu bisa terjadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, bisa terjadi dari orang-orang yang disurvei, bisa terjadi dari hal-hal lain. Karena itu, lembaga survei benar-benar harus netral. Kalau nanti ada 1-2 saja lembaga survei yang tidak netral, itu dampaknya kepada lembaga-lembaga survei yang tidak memihak, yang betul-betul netral, akan berdampak. Sebab akan terjadi nanti krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga survei. Kalau itu telah terjadi, 1, 2, 3 lembaga survei yang berbuat demikian, yang tidak netral, nanti bisa jadi nanti publik akan mencap bahwa hasil survei lembaga-lembaga survei itu tidak perlu dipercaya karena tidak lagi netral. Sama juga dengan media. Andai kata 1, 2, 3 media sudah tidak netral lagi, sudah tidak lagi menyajikan berita kepada publik sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, apa yang dialami oleh sumber berita, tetapi berdasarkan keinginan si pembuat berita, keinginan media, bisa jadi nanti terjadi krisis kepercayaan sehingga orang tidak percaya lagi kepada media. Ini bahayanya. Publik tentu sangat berharap lembaga-lembaga survei ini benar-benar netral. Kalau kita perhatikan antara lembaga-lembaga lain dengan lembaga survei punya keistimewaan. Lembaga survei ini dibidani oleh para akademisi. Akademisi itu adalah cerminan dari kejernihan berpikir. Jadi lembaga survei ini adalah cerminan dari akademisi. Seorang akademisi sangat tabu kalau dia telah coba tidak netral. Kalau dia telah coba memihak sana sini. Kalau dia telah coba berbohong dengan hasil surveinya. Ini bedanya. Kemana lagi rakyat akan berpedoman kalau sudah ada di dalam akademisi, di dalam orang-orang yang selalu menjadi panutan moral yang membuat kebohongan dari hasil survei yang dilakukannya, baik kebohongan dari hasil maupun kebohongan dari proses mendapatkan hasil survei. Dengan demikian, rakyat, terutama rakyat biasa, kita ini ingin sekali proses suksesi pemimpin nasional nanti, mulai dari sekarang sampai nanti selesai dan diumumkan hasil pemilu dan dilantik para pemimpin yang terpilih, rakyat sangat menginginkan berjalan dengan mulus. Tidak ada gonjang-ganjing yang membuat nanti ekonomi semakin terpuruk. Kalau nanti terjadi pula demo besar-besaran,
Sedangkan menanggungkan rakyat biasa. Kita pengalaman tahun 2019 ketika terjadi demo besar-besaran menyikapi hasil pemilu 2019, kita masih ingat Tanah Abang tutup. Betapa hancurnya ekonomi rakyat waktu itu. Juga beberapa kota besar lainnya. Rakyat tidak bisa beraktivitas karena demo di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.